Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin berbagi pesan singkat dengan Anda. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sangat membutuhkan bantuan? Mungkin ada saat ketika Anda tidak punya tempat tinggal dan berharap ada seseorang yang membuka pintu bagi Anda, atau mungkin Anda sedang berjuang secara finansial. Berdoa agar ada keajaiban yang terjadi, agar seseorang mengulurkan tangan membantu Anda. Mungkin juga Anda merasa tersesat dan bingung, membutuhkan bimbingan serta dukungan. Bisa jadi Anda sedang melalui masa sulit dan berharap ada seseorang yang berdiri di sisi Anda. Pada suatu titik dalam hidup, kita semua akan menemukan diri kita dalam posisi yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang dikecualikan. Bahkan, orang yang paling kuat dan mandiri pun suatu hari akan menghadapi pertempuran yang tidak dapat mereka menangkan sendiri. Mungkin Anda sedang berjuang membesarkan anak dan bertanya-tanya apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus maju. Mungkin Anda menghadapi kehilangan yang menyakitkan, membawa kesedihan yang begitu berat, sehingga setiap hari terasa tak tertahankan. Atau mungkin Anda terjebak dalam pergumulan batin perjuangan, spiritual melawan ketakutan, keraguan, godaan, atau dosa yang terasa begitu kuat untuk dilepaskan. Pertolongan manusia terbatas. Satu hal yang pasti, bantuan manusia memiliki batas. Terkadang, ketika orang lain menolong kita, ada syarat yang menyertainya. Bisa jadi mereka mengharapkan sesuatu sebagai balasan, meskipun tidak mereka katakan secara langsung. Bahkan jika bantuan itu diberikan dengan tulus, manusia bisa lelah, berubah pikiran, atau memiliki keterbatasan, sehingga mereka tidak selalu dapat menepati janji mereka. Namun, ada kabar baik bagi kita semua. Tuhan, sumber pertolongan sejati. Ada Tuhan di surga yang memberikan pertolongan tanpa syarat. Dia tidak menghitung-hitung kebaikannya kepada kita, tidak mengingatkan kita tentang segala yang telah Dia lakukan untuk menuntut balasan. Dia menolong karena kasih-Nya yang murni dan tanpa batas. Daud memahami hal ini ketika ia menulis dalam Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan, itu Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta, membentuk gunung-gunung, mengisi lautan, dan menempatkan bintang-bintang di langit. Adalah Tuhan yang menjadi penolong Anda. Dia melihat setiap pergumulan Anda, mengetahui setiap kesulitan yang Anda hadapi, dan Dia bersuka untuk menolong Anda. Dia menguatkan Anda saat Anda lemah. Dia mengangkat Anda saat Anda jatuh, seperti yang tertulis dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan, Allahmu, ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia akan menenangkan engkau dengan kasih-Nya.
Ia akan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bayangkan, Tuhan bukan hanya menyelamatkan Anda, tetapi Dia juga bersuka cita karena Anda. Kasih-Nya bukan kasih yang pasif, tetapi aktif, penuh gairah, dan sangat pribadi. Ia bahkan bernyanyi untuk Anda dengan sukacita, seperti seorang ayah atau ibu yang penuh kasih menyanyikan lagu penghiburan bagi anaknya. Pandanglah kepada Yesus. Jadi, kapanpun Anda membutuhkan pertolongan, arahkan pandangan Anda kepada Yesus. Jika Anda merasa sedang berperang, ingatlah bahwa Tuhan mengutus pasukan malaikat-Nya untuk berperang bagi Anda. Anda tidak pernah sendirian dalam pergumulan Anda. Jika Anda merasa lelah, jika hidup telah menguras setiap kekuatan Anda, ingatlah bahwa Yesus telah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembimbing Anda. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anda tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Anda tidak harus mencari tahu segala sesuatunya sendiri. Tuhan bukanlah pengamat yang jauh, tetapi Dia adalah pertolongan yang selalu ada di saat Anda membutuhkannya. Dalam Mazmur 121, kata memelihara diulang 3 kali, menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya penyelamat sementara, tetapi pelindung yang kekal. Tuhan akan memelihara engkau dari segala kejahatan. Ia akan memelihara jiwamu. Tuhan akan memelihara keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Memelihara berarti menjaga, menopang, dan melindungi. Itu berarti dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda alami, Tuhan sedang mengawasi Anda. Dia adalah penjaga Anda, tempat perlindungan Anda, yang melihat apa yang tidak dapat Anda lihat dan melindungi Anda dari bahaya yang bahkan tidak Anda sadari. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, Engkau perkasa dan penuh kasih. Kesetiaan-Mu tidak pernah mengecewakan, bahkan di saat-saat ketika aku tidak dapat melihat tangan-Mu bekerja. Engkau selalu ada, bekerja di balik layar, membuka jalan bagiku, melindungiku, dan mengelilingiku dengan kuasa-Mu. Tuhan, Engkaulah penyedia segala kebutuhanku. Setiap hal baik dalam hidupku berasal dari-Mu. Engkau telah memenuhi kebutuhanku, menopangku dalam kelemahanku, dan membawaku melewati musim-musim sulit. Ketika aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku ketika badai kehidupan mengancam, dan batu karangku ketika segala sesuatu di sekitarku terasa tidak stabil. Terima kasih Tuhan, karena selalu ada untukku. Terima kasih untuk setiap kali Engkau datang menyelamatkanku, bahkan ketika aku tidak menyadarinya. Terima kasih telah melindungiku dari bahaya yang tak terlihat, mengangkatku saat aku terjatuh, dan membimbing setiap langkahku. Engkau menuntunku melewati lembah-lembah
gelap, dan memelukku erat saat aku merasa tersesat. Bahkan di saat-saat terlemahku, ketika ketakutan membisikkan kebohongan ke dalam hatiku, Engkau selalu ada, mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Firman-Mu adalah sauh dan sumber kedamaianku. Engkau menjagaku dari bahaya, kesepian, ketakutan, dan kejahatan. Aku beristirahat dalam kebenaran, bahwa tidak ada yang dapat menyentuhku tanpa seizin-Mu. Karena Engkaulah pembelaku, pelindungku, dan pertolonganku yang selalu ada. Yesus, Engkaulah tempat persembunyianku. Ketika beban dunia terasa terlalu berat, aku berlari kepadamu. Ketika aku merasa lemah, Engkaulah kekuatanku. Ketika hatiku gelisah, Engkaulah kedamaianku. Aku percaya kepadamu dengan seluruh hidupku, masa depanku, keluargaku, dan mimpiku. Aku tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkanku, dan itu memberiku penghiburan yang tak terlukiskan. Tuhan, meskipun pergumulanku mungkin tidak sebesar yang tertulis dalam Alkitab, aku tetap membutuhkan-Mu. Aku mungkin tidak menghadapi gua singa seperti Daniel, tetapi aku tetap membutuhkan perlindungan-Mu setiap hari. Aku mungkin tidak berdiri di depan Laut Merah seperti Musa, tetapi aku tetap membutuhkan-Mu untuk membuat jalan bagiku saat hidup terasa mustahil. Aku mungkin tidak melawan raksasa seperti Daud, tetapi aku tetap membutuhkan kekuatan-Mu untuk mengatasi pertempuran yang kuhadapi: keraguan, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Jadi Tuhan, aku datang kepadamu hari ini, memohon pertolongan-Mu. Lindungilah aku dari bahaya, jauhkan hatiku dari kepahitan, pikiranku dari kekhawatiran, dan semangatku dari keputusasaan. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Ketika aku menghadapi kesulitan, ingatkan aku bahwa aku tidak pernah sendirian. Engkau selalu berjalan di depanku, berdiri di sampingku, dan menjaga langkahku. Aku tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Aku tidak dijanjikan perjalanan tanpa pergumulan, tetapi aku dijanjikan ini: pertolonganku datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Itu sudah cukup bagiku. Tuhan Yesus, aku meminta-Mu untuk berjalan bersamaku setiap langkah dalam hidup ini. Tarik aku lebih dekat kepadamu, agar aku tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadilah naungan di tangan kananku. Lindungi aku dari bahaya, penyakit, kecelakaan, dan tipu daya musuh. Tetapi lebih dari segalanya, Tuhan, lindungilah jiwaku. Jauhkan aku dari keraguan, dari kebohongan, dan dari apapun yang bisa menjauhkanku dari-Mu. Yesus, Engkau adalah penjagaku. Apakah aku datang atau pergi, beristirahat atau bekerja, aku percaya bahwa aku berada di bawah perlindungan ilahi-Mu. Bapa, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ketika hidup menjadi sulit, bantu aku untuk tetap teguh. Ketika rasa takut datang, bantu aku untuk tetap percaya. Aku memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku meninggikan Engkau, karena Engkau layak menerima segala pujian. Terima kasih karena telah melindungiku, menjaga hidupku, dan menopangku dengan tangan-Mu. Engkaulah penolongku, harapanku, dan penyelamatku. Aku tidak akan pernah berhenti percaya kepadamu. Aku berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus yang agung. Amin.
Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi nyata dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar. Kami akan merasa terhormat untuk berdoa bagimu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertaimu.